Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan ada Zela Nafira, Irfan Agustinus Alamsyah, Viva Ramayanti, dan Saskia Dutania. Di sini kami akan menjelaskan tentang titrasi argentometri. Pertama akan menjelaskan tentang pengertian dari argentometri. Argentometri merupakan titrasi yang melibatkan pembentukan endapan dari garam yang tidak mudah larut antara titran dan analit. Diperlukan pencapaian keseimbangan yang cepat setiap kali titran ditambahkan pada analit. Tidak adanya interferensi yang mengganggu proses titrasi dan titik aktif titrasi yang mudah melibatkan reaksi pengendapan antara ion halida ClBr(I) dengan ion perak Ag+. Metode ini biasanya disebut sebagai argentometri, yaitu titrasi penentuan analit berupa ion halida pada umumnya dengan menggunakan argon standar perak nitrat atau AgNO3. Argentometri adalah metode analisis kuantitatif yang berdasarkan pada senyawa-senyawa ion halogenida dan senyawa-senyawa lainnya ketika direaksikan dengan ion atau senyawa perak nitrat atau AgNO3. Reaksi pengendapan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu temperatur, terus sifat alami pelarut, pengaruh ion lain, pH, hidrolisis, dan pembentukan senyawa. Selanjutnya, berdasarkan indikator yang dipakai, titrasi argentometri dibagi menjadi 3, yaitu argentometri metode Mohr, metode Volhard, dan metode Fajans. Pada praktikum kali ini, kita menggunakan argentometri metode Mohr, yaitu dengan prinsip AgNO3 akan bereaksi dengan NaCl, membentuk endapan AgCl yang berwarna putih. Bila semua Cl- sudah habis bereaksi dengan Ag+ dari AgNO3, maka kelebihan Ag+ akan bereaksi dengan CrO4 2- dari indikator K2CrO4 yang ditambahkan. Ini berarti titik akhir titrasi telah dicapai, yaitu bila terbentuk warna merah bata dari endapan Ag2CrO4. Kemudian, penggunaan titrasi argentometri. Titrasi argentometri tidak hanya dapat digunakan untuk menentukan ion halida, tetapi juga dapat untuk menentukan merkaptan tialkohol, asam lemak, dan beberapa anion divalen seperti ion fosfat dan ion arsenan. Reaksi titrasi argentometri, yaitu tingkat keasaman atau pH larutan yang mengandung NaCl, akan berpengaruh pada titrasi. Titrasi dengan metode Mohr dilakukan pada pH 8. Jika pH terlalu asam atau pH kurang dari 6, sebagian indikator K2CrO4 akan berbentuk HCrO4-, sehingga larutan AgNO3 lebih banyak dibutuhkan untuk membentuk endapan Ag2CrO4. Pada pH basa atau pH lebih dari 8, sebagian Ag+ akan diendapkan menjadi perak karbonat atau perak hidroksida, sehingga larutan AgNO3 sebagai penetrasi lebih banyak yang dibutuhkan.